Seorang ustadz khutbah Jumat arah Marpoyan Damai. Kebayang Marpoyan Damai ya? Arah UIR. Di situ dia khutbah. Dulu dia pernah jadi garim di situ. Sudah lama tidak di sana, dijadwalkan lagi khutbah di tempat itu. Biasanya dulu waktu garim itu ada berapa orang yang dia familiar, akrab. Anggaplah kayak kita nampak wajah-wajah yang biasa ikut pengajian. Waktu khutbah ada orang-orang yang dulu dia tengok kok nggak kelihatan. Setelah Jumat dia tanya kepada jamaah yang masih dikenal. Anggaplah Pak RT, mana Pak Haji Peri kok nggak nampak lagi sekarang? Biasanya ada, sekarang kok nggak kelihatan. Oh Ustaz, Pak Haji itu sekarang dia sudah nggak sholat lagi Ustaz. Nggak sholat? Iya nggak sholat Ustaz. Sekeluarga sudah nggak sholat Ustaz. Ditanya kenapa? Orang itu katanya kalau sholat dia cukup ingat Allah dah sholat Ustaz. Kapan dia ingat Allah? Dia sudah sholat. Jadi kalau lagi di rumah, lagi di perjalanan, ingat dia dengan Allah, sudah sholat. Itu kejadian di Pekanbaru. Maknanya, dia memandang bahwa sholat itu tak lagi sholat seperti yang kita buat dalam sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Kita mulai takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Dari Fatihah, kemudian kita berdiri, lalu ada rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud, salam. Tidak lagi seperti itu salat. Cukup ingat Allah, dia sudah menganggap melaksanakan salat. Istrinya juga begitu. Dan beberapa orang di masyarakat di sekitar masjid itu juga sama. Meyakini salat itu cukup ingat Allah. Sehingga tidak perlu salat 5 waktu Bapak Ibu. Sehingga tidak susah lagi kita menunggu kapan waktu azan. Dan tak perlu lagi mencari mana masjid yang dekat, masjid yang jauh untuk salat jamaah. Kenapa? Di mana saja bisa salat asal ingat Allah sudah disebut dengan salat. Sebagai perbandingan bagi Bapak Ibu, kalaulah pemahaman ini benar, kenapa Rasulullah yang paling takwa di antara semua manusia, sakit beliau tetap salat, bahkan salat jamaah dengan para sahabat. Sakit beliau salat jamaah dengan sahabat. Dan dalam sebagian hadis hatta tawarramat qadama, kedua kaki beliau, betis ini saking lama berdiri itu sampai bengkak. Kan wajar sirkulasi darah nggak lagi lancar, dia tenang saja sampai bengkak betis beliau karena panjangnya bacaan salat, dan itu salat sunnah. Terbayang perbandingan dua tadi. Kalaulah betul tidak salat itu sesuai dengan ajaran agama, Rasul pasti lebih dahulu tidak salat dibanding orang-orang yang tak salat tadi. Kalaulah benar pemahaman bahwa sekedar ingat Allah, maka Rasul lebih dahulu mengamalkan cara salat itu dibanding orang ini.